Pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun kedua setelah hijrah, di lembah Gersang yang diberkahi dengan beberapa sumur bernama Badar, terjadilah sebuah peristiwa yang akan selamanya terukir dalam sejarah Islam. Hari itu adalah hari bertemunya dua kekuatan, secercah cahaya iman dari Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, berhadapan dengan kegelapan kesombongan kaum kafir Quraisy dari Mekah yang datang dengan kekuatan penuh. Jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit, hanya sekitar 300-an jiwa, menghadapi 1.000 pasukan Quraisy yang lengkap bersenjata dan berbekal dendam kesumat. Angin padang pasir berhembus, membawa debu dan ketegangan di udara. Pasukan muslimin, meski kalah jumlah dan persenjataan, berdiri teguh dengan hati yang penuh iman dan tawakal kepada Allah. Mereka datang bukan untuk mencari dunia, melainkan untuk membela kebenaran dan meninggikan kalimat Allah. Di sisi lain, pasukan Quraisy datang dengan keangkuhan, dipenuhi keyakinan akan kekuatan jumlah dan peralatan perang mereka, siap untuk menghancurkan komunitas Muslim yang dianggap sebagai ancaman bagi tradisi dan kekuasaan mereka di Mekah. Sebelum genderang perang ditabuh dan kedua pasukan besar saling berbenturan, sebuah tradisi lama bangsa Arab di medan perang pun mengemuka. Tradisi ini dikenal sebagai mubarazah, yaitu duel kehormatan satu lawan satu antara para jagoan atau ksatria pilihan dari masing-masing pihak. Duel ini bukan sekadar adu kekuatan fisik, tetapi juga perang urat syaraf, sebuah cara untuk mengukur kekuatan lawan sekaligus membangkitkan semangat pasukan sendiri atau sebaliknya, meruntuhkan mental musuh sejak awal pertempuran. Di tengah medan antara dua pasukan yang saling berhadapan itulah, suasana menjadi semakin tegang. Matahari mulai meninggi, memantulkan kilatan dari ujung tombak dan pedang yang terhunus. Seluruh mata tertuju ke garis depan, menanti siapa yang akan memulai babak pertaruhan nyawa demi kehormatan suku dan keyakinan ini. Momen ini adalah ujian pertama bagi keberanian dan ketangguhan para ksatria dari kedua belah pihak, sebelum pertumpahan darah yang lebih besar terjadi. Memecah keheningan yang mencekam, dari barisan depan pasukan Quraisy Mekah, majulah tiga sosok pembesar yang paling disegani dan dikenal akan keberanian serta kebangsawanannya. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, seorang tokoh senior Quraisy, bersama saudaranya, Syaibah bin Rabi'ah, dan putranya sendiri yang gagah perkasa, Al-Walid bin Utbah. Dengan langkah angku dan suara lantang penuh kesombongan, mereka menantang duel kepada pasukan muslimin. "Wahai Muhammad, keluarkanlah untuk kami lawan yang sepadan dari kaum kami," seru mereka. Awalnya, beberapa pemuda dari kalangan Ansar, penduduk asli Madinah, yang bersemangat maju untuk menyambut tantangan tersebut. Namun, para penantang Quraisy itu menolak. "Kami tidak punya urusan dengan kalian," kata mereka dengan nada merendahkan. "Kami hanya ingin berduel dengan orang-orang yang sekufu, setara kedudukannya, dari kaum kami, yakni dari kalangan Quraisy Muhajirin." Mereka mencari lawan dari kalangan bangsawan Mekah yang kini telah memeluk Islam dan hijrah ke Madinah. Mendengar tantangan dan penolakan tersebut, Rasulullah yang mulia menoleh kepada pasukannya. Beliau tidak ingin memulai pertumpahan darah, namun tantangan telah dilayangkan dan harus dijawab demi menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin. Dengan tenang dan penuh keyakinan akan pertolongan Allah, Rasulullah memanggil tiga ksatria terbaik dari ahlul baitnya, keluarga terdekatnya sendiri, untuk maju menghadapi para pembesar Quraisy itu. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah dan keluarganya selalu berada di garda terdepan dalam membela agama Allah. Tiga sosok pilihan itu pun maju dengan langkah mantap. Mereka adalah singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang gagah berani. Kemudian Ubaidah bin Al-Harith, sepupu Rasulullah yang usianya lebih tua dan penuh pengalaman. Dan yang ketiga, seorang pemuda yang usianya paling belia di antara mereka, namun memiliki keberanian laksana singa dan keimanan sekokoh batu karang, dialah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu kesayangan Rasulullah. Kehadiran tiga ksatria ahlul bait ini membuat para penantang Quraisy terdiam sejenak, mengakui bahwa lawan yang dihadirkan memang sepadan. Para penantang dari Quraisy bertanya, "Siapakah kalian?"
Ketiga ksatria Muslim itu pun menyebutkan nama dan nasab mereka. Utbah, Syaibah, dan Al-Walid merasa puas karena lawan mereka berasal dari kalangan bangsawan Quraisy yang mereka kenal. "Ya, kalian adalah lawan-lawan yang mulia dan sepadan," ujar mereka. Medan laga pun siap menjadi saksi pertarungan sengit antara keimanan melawan kekufuran, antara kerendahan hati melawan kesombongan. Sesuai dengan tradisi atau mungkin takdir yang telah ditentukan, pembagian lawan pun terjadi. Hamzah bin Abdul Muthalib yang perkasa berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah. Ubaidah bin Al-Harith yang lebih senior mendapat lawan Utbah bin Rabi'ah, pemimpin para penantang. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib, sang pemuda pemberani yang usianya baru menginjak awal 20-an, berdiri tegak berhadapan dengan Al-Walid bin Utbah, seorang pendekar Quraisy yang dikenal luas karena kekuatan dan kemahirannya bermain pedang. Pandangan mata Ali tertuju lurus kepada Al-Walid. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya yang masih muda itu. Hatinya dipenuhi keyakinan akan pertolongan Allah dan semangat membara untuk membela agamanya serta melindungi Rasulullah. Ia mencengkeram erat gagang pedangnya, yang menurut riwayat dalam legenda ini adalah Zulfikar, pedang istimewa yang kelak menjadi ciri khasnya. Pedang bermata dua itu berkilau di bawah terik matahari Badar, siap menari menebarkan maut bagi musuh Allah. Di sisi lain, Al-Walid memandang Ali dengan sedikit rasa heran, mungkin karena usia Ali yang masih sangat muda dibandingkan dirinya yang sudah matang sebagai pendekar. Namun, ia tahu bahwa pemuda di hadapannya bukanlah pemuda biasa. Ia adalah putra dari Abu Thalib, paman Nabi Muhammad yang disegani, dan kini menjadi salah satu pembela utama ajaran baru itu. Al-Walid pun mempersiapkan dirinya, mengayunkan pedangnya, siap untuk mengadu nyawa dalam duel yang akan menentukan arah awal pertempuran besar ini. Duel pun dimulai. Suara denting pedang beradu memecah kesunyian medan laga. Hamzah bin Abdul Muthalib, dengan kecepatannya laksana kilat, tidak butuh waktu lama untuk menumbangkan Syaibah bin Rabi'ah. Di sisi lain, pertarungan antara Ubaidah bin Al-Harith dan Utbah bin Rabi'ah berlangsung lebih seimbang namun sengit. Sementara itu, mata semua orang juga tertuju pada duel antara pemuda Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid bin Utbah. Al-Walid menyerang lebih dulu dengan ayunan pedang yang kuat dan cepat, mengincar titik vital Ali. Namun, Ali dengan kelincahan luar biasa berhasil menangkis serangan itu. Tubuhnya yang lebih kecil dan muda justru memberinya keuntungan dalam kecepatan bergerak. Ia meliuk, menghindar, sambil mencari celah untuk melancarkan serangan balasan. Setiap tangkisan dan gerakan Ali menunjukkan kematangan teknik bertarung yang mengagumkan, hasil tempaan langsung di bawah naungan Rasulullah. Pedang Zulfikar di tangan Ali seolah menari dengan sendirinya, mengikuti gerak hati dan pikirannya yang fokus hanya pada satu tujuan, menumbangkan musuh Allah. Dengan izin dan kekuatan dari Allah, dalam satu momen krusial, Ali melihat sebuah celah terbuka pada pertahanan Al-Walid. Tanpa ragu, ia melesat maju, mengayunkan Zulfikar dengan kekuatan penuh. Pedang legendaris itu menebas dengan telak, mengenai sasaran yang mematikan. Al-Walid bin Utbah, sang pendekar Quraisy yang tangguh, tersungkur jatuh bersimbah darah, menemui ajalnya di tangan ksatria muda Islam. Kemenangan cepat Ali ini mengejutkan banyak pihak, terutama dari kubu Quraisy. Mereka tidak menyangka pemuda belia itu mampu mengalahkan salah satu jagoan andalan mereka. Sementara itu, di kubu Muslimin, pekik takbir membahana, Allahu Akbar. Kemenangan Ali menjadi pemacu semangat yang luar biasa. Melihat lawannya telah tumbang, Ali tidak berdiam diri. Ia segera menoleh ke arah duel Ubaidah melawan Utbah, di mana Ubaidah terlihat terluka parah akibat serangan Utbah. Melihat sepupunya, Ubaidah bin Al-Harith, dalam kesulitan dan terluka parah di kakinya setelah beradu pedang dengan Utbah bin Rabi'ah, Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib, yang juga telah selesai dengan lawannya, tidak tinggal diam. Mereka berdua segera bergerak membantu Ubaidah. Dengan kerjasama dua singa pemberani ini, Utbah bin Rabi'ah yang sombong itu pun akhirnya berhasil ditumbangkan dan menyusul nasib anak dan saudaranya.
3 jagoan utama Quraisy tewas di awal pertempuran. Meskipun berhasil memenangkan duel, Ubaidah bin Al-Harith menderita luka yang sangat parah di kakinya. Beliau kemudian dibawa kembali ke barisan muslimin. Beberapa hari setelah Perang Badar berakhir dengan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin, Ubaidah bin Al-Harith menghembuskan nafas terakhirnya sebagai syahid karena luka yang dideritanya dalam duel tersebut. Beliau gugur setelah menunjukkan keberanian dan pengorbanan yang luar biasa demi Islam. Kemenangan telak dalam duel pembuka ini memiliki dampak psikologis yang sangat besar. Semangat juang pasukan muslimin seketika meroket. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pertolongan Allah begitu nyata menyertai para ksatria mereka. Sebaliknya, di kubu Quraisy, kematian 3 tokoh utama mereka dalam duel pembuka itu menjadi pukulan telak yang meruntuhkan moral dan menimbulkan kekacauan di barisan mereka sebelum pertempuran utama dimulai. Keberhasilan Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan pengorbanan Ubaidah bin Al-Harith dalam mubarazah di Perang Badar menjadi salah satu kunci penting kemenangan kaum muslimin. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada jumlah atau persenjataan, melainkan pada keteguhan iman, keberanian dalam membela kebenaran, dan keyakinan penuh akan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Duel maut di Badar ini selamanya akan dikenang sebagai bukti kepahlawanan generasi pertama Islam. Nilai atau pelajaran moral. Kisah duel maut yang melibatkan Ali bin Abi Thalib di Perang Badar ini syarat dengan pelajaran berharga. Ia menunjukkan manifestasi keberanian sejati yang lahir dari iman yang kokoh kepada Allah. Ali, meskipun masih sangat muda, tidak gentar menghadapi pendekar musuh yang lebih berpengalaman karena ia yakin sedang berjuang di jalan yang benar dan berada dalam lindungan Allah. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya sikap tawakal, menyerahkan segala hasil usaha kepada Allah setelah berjuang maksimal. Kemenangan Ali dan para ksatria muslim lainnya bukanlah semata karena kehebatan fisik, tetapi terutama karena pertolongan ilahi. Selain itu, kisah ini menyoroti semangat pembelaan terhadap agama Allah dan Rasulullah-Nya, di mana para sahabat, terutama Ahlul Bait, rela mengorbankan nyawa mereka di garda terdepan. Ini menjadi teladan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk memberikan kontribusi besar dan menjadi pahlawan bagi kebenaran, asalkan dilandasi niat yang lurus dan keberanian yang bersumber dari keyakinan kepada Allah. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.